Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak guru hebat, calon guru penggerak angkatan 8. Kami di sini akan mencoba untuk mempraktikkan yaitu praktik mengenai proses coaching ya. Di sini kita akan menampilkan 2 kasus, di mana kasus yang pertama yaitu mengenai kesulitan siswa yang kurang paham akan konsep topik belajar. Nah, untuk kasus yang kedua, ini mengenai bahwa kasusnya itu ada beberapa siswa yang dalam satu kelas nilai KKM-nya itu hampir 70% di bawah nilai KKM, begitu ya. Untuk kasus pertama, di sini ada saya, Neng Isma dari SMK Teknologi Mandiri, dan rekan saya ada siapa Bu namanya diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Lilin Nurul Maulida dari SMA Negeri 1 Pangkalan, Kabupaten Karawang. Iya, Salam terima kasih Bu. kenal. Hai. Jadi di sini nanti saya akan berperan sebagai coachee dan partner saya Ibu Lili dari Karawang ini akan berperan sebagai coachnya. Baik, Iya, kita akan mulai mengenai kasus yang pertama. Oke, iya. mulai ya. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Neng. Kabar hari ini gimana Bu, Ibu? Alhamdulillah Bu, kabar saya alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik Bu. Oh ya Bu, Ibu hari Hmm. ini waktunya luang nggak? Luang, saya nggak ada kerjaan apapun, kebetulan lagi istirahat sekarang ya, lumayan panjang. Memangnya ada apa Bu? Gini ya Bu ya, saya tuh mau ngobrol bahwa tentang pembelajaran siswa saya Bu ya. Di kelas saya ternyata di kelas 10 TKR 1 ya Bu ya, kelas Iya. otomotif, ada beberapa siswa yang sepertinya dia tuh sangat kesulitan untuk memahami konsep aljabar Bu. Oh, seperti itu. Iya, Jadi anak-anak itu mengalami kesulitan dalam belajarnya. iya Bu. Jadi apa yang membuat Ibu merasa khawatir tentang pembelajaran matematika di kelas? Jadi tuh saya melihat ya bahwa siswa itu sepertinya tampak kebingungan Bu dan kehilangan minatnya gitu ketika saya mau mulai mengenai pembelajaran topik aljabar tersebut ya. Jadi mereka tuh menganggapnya ini tuh sulit gitu Bu ya dan tidak relevan dengan di kehidupan sehari-hari begitu Bu. Anak-anak itu menganggapnya seperti itu. Oh, seperti itu. Saya paham. Jadi Ibu itu bingung karena anak-anak itu menganggap bahwa belajar matematika itu sulit gitu, Bu. Iya Bu, seperti Oke, itu. kemudian apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran matematika? Untuk harapannya, saya akan mencoba untuk membuat siswa di kelas tersebut itu lebih antusias ya Bu ya, dan lebih memahami apa itu konsep aljabar. Dan saya juga ingin mereka tuh melihat nilai dan penggunaan aljabar itu di dunia nyata Bu. Oh, begitu. Lantas, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh siswa? Mungkin saya akan melihatnya bahwa beberapa siswa yang saya ajarkan di kelas saya itu ya, khususnya di 10 TKR itu, dia tuh memiliki kesulitan gitu ya dalam menghubungkan konsep aljabar dengan dunia nyata, Bu. Oh, seperti itu, Bu. Jadi, untuk kedepannya apa nih rencana Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Saya ada sih ya sebuah rencana, mungkin saya akan berencana dengan menggunakan pendekatan di mana pendekatan tersebut itu lebih kontekstual ya Bu ya dalam mengerjakan apa itu konsep aljabar. Dan Ya.
depannya juga saya akan mencoba untuk memperlihatkan bagaimana sih konsep-konsep aljabar tersebut itu dapat diterapkan gitu ya dalam situasi kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan masalah keuangan atau pemodelan begitu ya Bu. Dan saya juga berencana untuk mengadakan sesi tanya jawab di kelas terbuka begitu ya. Nah, hal ini tuh supaya saya tuh dapat mengajak siswa-siswa saya itu untuk berbicara apa sih kesulitan mereka begitu Bu, seperti itu Bu. Wah, itu sebenarnya bagus Bu, dengan cara sesi tanya jawab seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk mengukur ya Bu ya, nah saya akan mencoba untuk mengukurnya tuh berdasarkan partisipasi dan tingkat pemahaman peserta didik saya selama mereka atau selama proses pembelajarannya begitu ya. Nah, mungkin saya nantinya akan memberikan tugas-tugas yang relevan, yang tentunya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari begitu ya Bu, di mana nanti saya juga bisa melihat apakah siswa-siswa di kelas yang tadi itu ya di 10 TKR itu dapat menerapkan konsep aljabar dengan baik. Seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu. Iya. Sebelumnya ya Bu ya, langkah apa sih yang akan Ibu ambil untuk mendukung rencana Ibu tersebut? Langkah-langkahnya yang pertama saya akan mencoba mencari beberapa materi ataupun contoh kasus ya, contoh kasus di mana nanti kasus tersebut tuh dapat menunjukkan relevansi aljabar tuh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tuh dalam contoh nyatanya yang ditayangkan dalam bentuk PowerPoint ataupun video, ya mungkin dengan hal-hal yang saya lakukan ini tuh tentunya dapat mendorong dan mengembangkan aktivitas siswa saya ya, khususnya yang tadi di kelas 10 TKR itu untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan tentunya mereka dapat menyelesaikan masalah, gitu Bu. Oh, seperti itu. Bagus sih Bu rencananya. Nah, kira-kira kapan sih Ibu akan merealisasikannya? Rencananya mungkin 1 pekan dari sekarang Bu. Itu mungkin nanti akan menjadi waktu yang tepat mungkin ya. Saya akan persiapkan dulu lebih matang gimana sih Iya rencana Bu. realisasinya begitu ya. Dan Iya. nanti Bu ketika saya merealisasikannya, mungkin Ibu ada waktu ya, karena nanti saya akan melaporkannya juga kepada Ibu. Iya, bagus sekali Bu. Saya harap apa yang Ibu rencanakan untuk pembelajaran ke depannya dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap aljabar. Semoga berhasil ya Bu. Tetap Amin, semangat. amin. Aduh, terima kasih ya Bu atas dukungannya. Pokoknya dengan rencana-rencana ini, dengan realisasi-realisasi ini, saya akan berusaha Bu untuk semaksimal mungkin gitu Bu. Iya, semangat ya Bu ya. Iya, lain kali nanti hubungi lagi kalau misalnya Ibu perlu coaching. Oke, Teman coaching lah siap Bu. gitu. Oke, Iya. oke. Ya Bu atas Ya, peluangnya. iya, Baik, sama-sama. itu saja Neng. pamitan Ibu ya dari saya untuk Iya, obrolannya hari ini. Ibu silakan boleh iya. dilanjutkan istirahatnya. Makasih Bu, saya Iya, permisi dulu Bu. sama-sama Bu Neng. Senang bertemu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Bapak hebat, untuk kasus yang pertama kita sudah mencoba untuk berperan, di mana saya sebagai coachee dan rekan saya Ibu Lili sebagai coaching. Selanjutnya kita akan bergantian peran ya untuk kasus kedua. Iya, Di mana kasus yang kedua ini saya akan sebagai coachnya dan Bu Lili sebagai coachingnya. Baik, coachingnya. kita simak percakapan kedua. Oke, dipersilakan untuk Bu Lili. Aku dulu ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Neng. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah saat ini kabar saya sehat walafiat. Bu, gimana kabarnya Bu Neng hari ini? Alhamdulillah hari saya juga sehat-sehat saja Bu. Tapi nampaknya itu hari ini Ibu terlihat agak berbeda gitu Bu dengan biasanya. Apakah ada sesuatu yang membebani pemikiran Ibu gitu Bu? Ada Bu?
Iya nih Bu, sebenarnya ada yang mengganjal ya Bu ya di pikiran saya. Saya tuh makin ke sini agak-agak semakin gelisah gitu. Soalnya kan Hmm, anak-anak saya, anak-anak 11 MIPA 1 itu nilai matematikanya turun Bu, 70% gitu kan di bawah KKM. gitu. Nah, dari situasi ini, apa sih yang menjadi harapan Ibu ke depannya? Harapan saya tentunya saya ingin anak-anak itu mengalami peningkatan dalam belajarnya sehingga hasil belajar mereka itu sangat maksimal atau baik, sangat baik, Bu. Begitu. Kira-kira eh, perubahan apa yang akan Ibu rencanakan untuk mendorong anak-anak dalam proses pembelajaran tersebut? Perubahan yang saya inginkan itu pertama yaitu anak-anak itu semangat Bu dalam belajarnya. Hmm, Serta anak-anak itu bisa fokus terhadap eh, fokus ketika dia belajar. begitu Bu. Oke, oke. Nah, pada skala 1 sampai 10 nih Bu ya, sejauh Hmm. mana Ibu merasa posisi Ibu saat ini untuk dalam pencapaian harapan Ibu terkait semangat belajar dan fokus siswa yang Ibu sampaikan tadi? Ya, saya rasa untuk saat ini anak-anak itu berada di level 5, 4 sampai 5 lah, Bu. Soalnya kan Hmm, saya perhatikan itu anak-anak motivasi belajarnya kurang, kemudian antusias belajarnya juga kurang. Kemudian itu mempengaruhi Bu dengan nilai akhirnya sehingga nilai matematikanya menurun. oh, biasanya ketika Ibu mengadakan proses pembelajaran nih di kelas yang biasa Ibu lakukan itu Ibu menggunakan metode apa, Bu? Nah, untuk di kelas biasanya saya tuh menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan modul saja, Bu, yang tersedia di Hmm, sekolah. begitu ya. Nah, Iya, kira-kira nih ya Bu ya, apakah Ibu punya strategi gitu ya, atau ada nih strategi atau metode mungkin metode terbaru gitu ya, yang mungkin nanti bisa membuat anak-anak Ibu itu lebih semangat gitu. sebenarnya saya sudah ada sih, Bu, gitu kan, rencana gitu kan. Cuman di sini saya masih bingung apakah kira-kira dengan menerapkan pembelajaran menggunakan HP itu efektif atau tidak. Soalnya kan anak-anak zaman sekarang itu kan udah pinter ya Bu ya dalam soal Hmm, IT atau mereka tuh sekarang udah melek teknologi lah. Jadi memicu saya untuk berinisiatif menggunakan pembelajaran yang berbasis game seperti penggunaan aplikasi Quizzes, Book Creator, Canva, PPT, dan lain-lainnya Bu. wah, memang benar ya Bu ya, di zaman sekarang tuh memang anak-anak tuh aktif menggunakan gadget. Bahkan kita pun kalah gitu ya Bu ya dengan Iya, mereka. Hmm. betul sekali. Mereka kalau soal teknologi bisa langsung cepat ya Bu ya. Iya Bu, bedanya dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Iya. Namun, mungkin gitu ya Bu ya, lebih bijaksana Ibu harus memilih apa tuh, salah satu begitu ya. Jadi nanti metode pembelajarannya itu merangkul berbagai aspek sehingga mencakup tantangan dan potensi mungkin ya yang mereka miliki. Kira-kira ada nggak Bu, salah satu yang cocok dari beberapa games tadi yang Ibu sebutkan itu Bu? Hmm, ada sih Bu, menurut saya tuh yang paling cocok dari yang aplikasi yang saya sebutkan tadi itu kayaknya Quizizz. Soalnya kan Quizizz Hmm, ini kan eh, salah satu aplikasi berbasis games. Jadi kayaknya itu bisa merangsang anak, menstimulus anak sehingga minat belajarnya tuh meningkat. Sehingga eh, apa ya, hasil belajarnya sesuai dengan apa yang saya harapkan. wah, keren ya itu Bu ya. Tapi kira-kira ada nggak dukungan yang mungkin saat ini Ibu butuhkan mengenai hal itu? Ya, dukungan yang saya saat ini butuhkan selain HP yaitu adalah ketersediaan sinyal dan Hmm, kuota internet, Bu.
gitu. Oh iya ya Bu ya. Ya Iya. Bu, apa yang Ibu sampaikan dari pertama tuh itu saya sangat mengapresiasi ya Bu, itu sangat keren sekali gitu ya. Jadi nih kira-kira nih Ibu kapan akan menerapkan pendekatan itu kepada anak-anak Ibu? Nah, rencananya sih saya tuh akan merealisasikannya minggu depan, Bu. Gitu kan. Doakan ya, Bu, mudah-mudahan eh, pembelajaran saya berikutnya itu dapat memotivasi siswa untuk giat dan semangat dalam belajar serta fokus Amin. dalam belajar. Amin amin. Tentu Bu, Ya, insya Allah ya, semoga segala usaha yang Ibu lakukan itu semoga berhasil ya. Dimana ya saya juga sama Bu, seperti guru inginkan iya, segala sesuatu yang iya, kita realisasikan itu berjalan dengan baik, lancar, iya. dan tentunya dapat hasil Amin. yang Iya. nah, kira-kira Ibu memperoleh gambaran hal seperti itu dalam melaksanakan angkat itu dari mana ya Bu ya? Saya mendapatkan gambaran dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar hasil belajar mereka itu meningkat secara signifikan gitu, Bu. Iya Bu. Baik Bu, sepertinya nanti akan saya tunggu ya kabar dari Ibu setelah Ibu menerapkannya kepada siswa-siswa Ibu. Siap, Bu. Nah, pokoknya nanti saya akan kasih tahu kalau misalnya saya sudah melaksanakan pembelajaran tersebut. Siap Bu, ditunggu ya kabar dari Ibu Bu. Oke, Bu. Pokoknya nanti saya akan hubungi Ibu di lain waktu. Siap, Bu. Oke, sekarang karena kan kita Iya. sudah berbicara, mungkin Ibu sekarang nggak gelisah lagi ya Bu ya? Iya, sekarang ada pencerahan lah Bu karena berbagi coaching terhadap Ibu gitu. Jadi Oh, kan sama-sama. memancing saya gitu Bu. Oh ya akhirnya saya bisa memutuskan kira-kira strategi apa nih yang kira-kira cocok untuk anak di Wah, kelas nanti gitu. alhamdulillah ya, apapun yang nanti Ibu laksanakan semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan tentunya anak-anak Amin. berhasil ya. Baik Iya. Bu, saya permisi dulu ya Bu, kebetulan saya Iya. Assalamualaikum Bu Iya Bu Lili. Neng ya atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak hebat, alhamdulillah saya dan Bu Lili sudah melaksanakan dua peran yang berbeda, di mana masing-masing sudah melaksanakan sebagai coaching maupun sebagai coachee dalam dua kasus. Mungkin dari percakapan yang kami lakukan pada hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan kami mohon masukannya, Ibu Bapak, apabila ada kekurangan dari percakapan kami. Bila hitung Iya. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.